Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi Durusulullah dars ke-11 sampai dars ke-12. Baiklah, saya Rahma Vinesa selaku moderator sekaligus pemateri yang kedua. Kemudian ada saudari Lizana Anggraini sebagai pemateri yang pertama, dan yang terakhir ada saudara Zaki Nugroho sebagai pemateri yang terakhir. Langsung saja pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saudari Lizana Anggraini. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, langsung saja kita akan mempelajari pelajaran yang ke-11 dari kitab Durusulullah, pelajaran ke-11. Taib, pelajaran yang ke-11. Di pelajaran yang ke-11 ini kita membahas tentang domirun munfasil. Itu kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Nah, di sini penerapan daripada domirun munfasil. Nah, di sini perhatikan ada sebuah teks yang berjudul baiti, yaitu rumahku. Ya, di sini yang disebut domir muttasil. Asal katanya adalah baitun, lalu ditambahkan ya yang berarti saya. Jadi rumahku. Hadza baiti. Ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Nah, kenapa masjidi dibaca masjidi? Karena sebelumnya ada kata amama, yaitu huruf jar. Baiti jamilun. Rumahku bagus atau indah. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya ada taman kecil. Nah, fihi di sini adalah domir muttasil yang kembali kepada hi-nya ini kembali kepada baiti. Hadhihi ghurfati. Ini kamarku. Fiha nafidatun kabiratun. Di dalamnya ada jendela yang besar. Nah, fiha hanya adalah domir muttasil yang menunjukkan ghurfatun, kamarnya. Wa mirwatun jamilatun. Dan ada kipas angin yang bagus. Hadza sariri. Ini ranjangku. Wa hadza kursi. Ini kursiku. Wa hadza maktabi. Dan ini mejaku. Saati. Jamku. Wa qalami. Dan penaku. Wa kitabi. Dan bukuku. Alal maktabi. Di atas meja. Nah, kenapa dibaca maktabi? Karena ada ala, yaitu huruf jar. Wa hakibati. Dan tasku. Tahtal maktabi. Di bawah meja. Di ghurfati maftuhati. Jendela kamarku terbuka. Hadza ghurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-lakiku. Wa tilka ghurfatu ukhti. Dan itu kamar saudariku.
Ghurfatu akhi kabiratu. Kamar saudari laki-lakiku besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratu. Dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamar saudaraku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbaqi. Dan kamar saudariku di depan dapur. Li akhun wahidun. Ismuhu Usama. Saya mempunyai seorang saudara namanya Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adun. Dan saya memiliki saudari perempuan namanya Su'ad. Abi wa ummi fi tilka ghurfati kabiro. Ayah dan ibuku ada di kamar besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya sangat sayang ayah dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya sayang saudaraku dan saudariku. Sekarang kita masuk ke tamarin, latihan. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Nah, kita akan bacakan dan teman-teman bisa menuliskannya sendiri. Yang pertama, man fi hadha baiti. Siapa di dalam rumah ini? Fihi Hamid. Di dalamnya ada Hamid. Nah, hi di sini sebagai dhamir muttasil yang menunjukkan ke baitun, rumahnya. Yang kedua, madza fi hakibati. Apa yang ada di dalam tas? Fiha kitabi wa qalami wa diftari. Nah, di dalamnya ada buku, pena, dan buku catatan. Oke, yang ketiga, man fi sayarati. Siapa yang ada di dalam mobil? Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya ada abi, ummi, saudara, dan saudariku. Kemudian yang keempat, man fi masjidi jami'ati al-an. Siapa yang ada di masjid kampus sekarang? Ma fihi ahadun. Tidak ada seorang pun yang ada di dalamnya. Kemudian yang kelima, man fi hadhihi ghurfati. Siapa yang ada di kamar ini? Fiha al-mudir. Di dalamnya ada kepala sekolah. Kita lanjut ke latihan yang terakhir atau yang kedua, yaitu Iqra, bacalah. Yang pertama, uhibbu abi wa ummi. Saya sayang kepada ibu dan ayahku. Yang kedua, uhibbu akhi wa ukhti. Saya sayang saudara dan saudariku. Kemudian yang ketiga, uhibbu zami. Saya sayang temanku. Kemudian yang keempat, uhibbu ustad. Saya sayang ustadku. Kemudian yang kelima, uhibbullah. Saya sayang kepada Allah. Kemudian yang keenam, uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
saya sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, uhibbu lughatil Arabiyyah. Saya senang pelajaran bahasa Arab. Thayyib, al-an ad-darasus saniya asyarah. Su'ad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia Assalamualaikum? Karena dia lawan bicaranya yaitu Bintun, seorang perempuan ya. Kemudian Bintu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Bintu? Nah, kenapa dia haluki? Karena dia menunjukkan perempuan, lawan bicaranya adalah perempuan. Su'ad menjawab, Ana bi ghairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja. Min aina anti? Dari mana kamu? Ana min Riyadh. Saya dari Riyadh. Mas Muki, siapa namamu? Kenapa dia ki? Karena dia menunjukkan perempuan, kamu perempuan. Ismi Aminah. Nama saya adalah Aminah. Aina abuki? Di mana ayahmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarah, yang artinya ayah saya di sini di kota Munawwarah. Huwa muwajjahu, dia seorang mentor. Fil madrasatis sanawiyah, di sekolah menengah. Wa aina ummuki, yang artinya di mana ibumu? Hiya aidon huna, dia juga di sini. Hiya tabibatun, dia adalah seorang dokter. Fi mustashfal wiladah, di rumah sakit anak. Waman hadhihi, dan siapa ini? Al-fatatul lati ma'aki, gadis yang bersamamu ini. Ahiya ukhtuki, yang artinya apakah dia saudara perempuanmu? La, bukan. Hiya bintu ammi, dia adalah keponakan paman saya. Masmuha, yang artinya siapa namanya? Ismuha Fatimatu, yang artinya nama dia adalah Fatimah. Ahia zamilatuki, yang artinya apakah dia teman seusiamu? Kemudian dia menjawab, La, ana fi madrasati mutawassithah, bukan, saya di sekolah menengah. Wahia fil madrasatis sanawiyah, dan dia sekolah di menengah atas. Alaki ukhtun, apakah kamu mempunyai saudara perempuan? La, tidak. Mali ukhtun, saya tidak mempunyai saudara perempuan. Alaki akhun, apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Naam, li akhun kabirun, huwa talibun bil jami'ati, yang artinya iya, saya mempunyai kakak laki-laki dan dia adalah siswa di universitas. Waman haza tiflu alladhi ma'aki, yang artinya dan siapa anak kecil ini yang bersamamu? Huwa ibnu akhi, yang artinya dia anak kakak laki-laki saya. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun, namanya adalah Sa'ad. Ummuki fil baitil an, yang artinya apakah sekarang ibumu di rumah? Atau apakah ibumu di rumah sekarang? La, zahabat ilal mustashfa, tidak, dia telah pergi ke rumah sakit. Tamarin, yang artinya latihan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. An-Nimratul ula, kaifa haluka ya abi? An-Nimratul ula, ya, kaifa haluka ya abi, yang artinya bagaimana kabarmu wahai ayahku? Kenapa dia haluka? Karena dia menunjukkan muzakkar, lawan bicaranya adalah ayahnya.
Ayahnya itu kan cowok, jadi haluka. Sedangkan yang nomor 2, kaifa haluki ya ummi. Kenapa dia haluki? Karena lawan bicaranya adalah ibunya, ummi. Kaifa haluki. Yang nomor 3, animratus salis, aina abnuki ya Zainab. Yang artinya, di mana anak kamu pergi, wahai Zainab? Zahaba ilal masjidi. Dia telah pergi ke masjid. Aina bintuki ya Aminah. Yang artinya, di mana anak perempuanmu, wahai Aminah? Zahabat ilal madrasati. Dia telah pergi ke sekolah. Animratul ghamis, liman hadhihi sa'atul jamilah. Yang artinya, punya siapakah jam yang bagus ini? Ahia laki ya Fatimah. Yang artinya, apakah itu punya kamu, wahai Fatimah? Kemudian Fatimah menjawab, naam, hiya li. Iya, itu punya saya atau punya aku. Animratus sadis, ahadza qalamuka ya Muhammad. Yang artinya, apakah ini pulpenmu, wahai Muhammad? Kemudian Muhammad menjawab, la, hadza qalamuka anta. Tidak, ini adalah pulpenmu. Animratus sabi', tilka sayaratul jamilah. Yang artinya, mobil itu bagus. Allati kharajatil an minal madrasati lil mudiri. Yang artinya, yang sekarang keluar dari kantor kepala sekolah. Nomor 8, a'anta muhandisun ya akhi. Apakah kamu seorang insinyur, wahai saudaraku? La, tidak, ana tabibun. Saya adalah seorang dokter. Animratut tasi'ah, a'anti tabibatun ya akhi. Yang artinya, apakah kamu seorang dokter, wahai saudaraku? La, ana mudarrisatun. Tidak, saya seorang guru. Nah, sekarang kita tamrin yang kedua. Perintahnya yaitu iqra kulla jumlatin minal jumlal atiyah summa iqra'uha ughra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahu fil misal. Yang artinya, baca setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut, kemudian baca lagi setelah mengubah munadanya. Al-misal, aina qalamuka ya abi. Yang artinya, di manakah pulpen kamu, wahai ayahku? Kenapa dia qalamuka? Karena dia adalah muzakkar, lawan bicaranya itu abi. Nah, di sini munadanya adalah ya. Summa aina qalamuki ya ummi. Yang artinya, di manakah pulpenmu, wahai ibuku? Nah, kenapa dia qalamuki? Karena dia tertujunya pada umi. Umi kan muannas tuh, jadi qalamuki. Kata gantinya adalah kamu perempuan. Taib, animratul ula, a'indaka qalamun ya Muhammadun. Kenapa dia a'indaka? Kenapa enggak a'indaki? Karena kalimatnya tertuju pada Muhammad, yaitu muzakkar. Jadi a'indaka qalamun ya Muhammadun. Yang artinya, apakah kamu mempunyai pulpen, wahai Muhammad? Kemudian yang sampingnya kita ganti dari a'indaka menjadi a'indaki. Jadi bacanya a'indaki qalamun ya Aminatun. Yang artinya, apakah kamu mempunyai pulpen, wahai Aminah? Sekarang nomor 2, yaitu aina baituka ya ustazi. Yang artinya, di manakah rumahmu, wahai ustadku? Mengapa dia baituka? Karena dia adalah muzakkar, tertujunya pada ustad, jadi baituka. Yang sampingnya dari baituka menjadi baituki, jadi bacanya aina baituki ya ustazati. Nah, ustazati kan ustazah, jadi artinya di manakah rumahmu, wahai ustazahku? Animratus salis, ya ahaza daftaril laka ya Ali. Yang artinya, apakah buku catatan ini milikmu, wahai Ali?
Kenapa dia ahaza? Karena ahaza itu menunjukkan laki-laki. Nah, sekarang kita ganti jadi perempuan, jadinya dari ahaza berubah menjadi ahazihi. Jadi bacanya ahazihi daftari laki ya Fatimah. Dari yang awalnya laka berubah menjadi laki. Kenapa? Karena dia berubah menjadi muannas. Jadi ahazihi laki ya Fatimah gitu. Kemudian min aina anta ya akhi. Kalau kita ubah menjadi muannas jadi min aina anti ya ukhti gitu. Jadi sampai bawah kayak gitu ya, dari muzakkar berarti dia ka, kalau ganti ke muannas berarti dia ki gitu. Jadi kalau misalnya dia ahaza berubah menjadi ahazihi karena dia berubah menjadi muannas. Sekian materi dari saya. Semoga dapat mudah kalian pahami dan dapat kalian kerjakan tugas-tugasnya dengan mudah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Zaki Nugroho. Kepadanya dipersilahkan. Anisil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyah. Misal, kharaja Muhammadun minal baiti. Kharajat Aminatu minal baiti. Raqmul awal. Zahabal mudarlisu ilal fasli. Zahabat al-mudarlisatu ilal fasli. Zahaba abi ilal mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. Jalasat talibu fil fasli. Jalasat talibatu fil fasli. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Ta'ammel ma yali. Jalasat at-talibatu. Jalasatit talibatu. Iqra'il jumalil atiyah. Raqmul awal. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-ana huwa ibnu ammi. Athani. Manil fata allati kharajat min baitika al-ana ya Muhammad hiya bintu khalati. Tsalits. Limanil miftahil ladzi alal maktab huwa lil mudarris. Arabi. Limanis sa'atul lati ala sarir hiya li zawji ukhti. Akmilil jumal al atiyata biwad'i ismi mausulin munasibin alladhi allati fil faragh. Raqmul awal. Al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarris. Asani. Al-qalamul ladzi fi hakibati makthurun. Tsalits. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal an litabibi al-jadidi. Arabi. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Al-khamis. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil an ibnul muadzin. As-sadis. Tilkal battatul ladzi tahta as-sajarah libintil fallah. As-sabi. Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari lil wazir. As-samin. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. At-tasi. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarris hiya talibatun minal maliziyah. Al-ashir. Atilkal hadiqatul lati tahtal maktabatu laka ya Khalid. La hiya li sadiqai Muhammadin. Al-kalimatul jadidah. Al-am akhul abi. Al-khal akhul ummi. Al-ammatu ukhtul abi. Al-khalatu ukhtul ummi.
al-falah, al-mustashfa, al-wiladah. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 6. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.